Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 27 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana saja berada. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Senin tanggal 27 Juli tahun 2026, berjudul Dipedihkan oleh Keraguan Kita. Ayat tema berbunyi, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Terdapat di dalam Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-30. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika kita meragukan kasih Allah dan tidak mempercayai janji-janjinya, kita menghina Dia dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Bagaimana Bapa Sorgawi kita memandang kita ketika kita meragukan kasih-Nya yang telah mendorongnya untuk memberikan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup? Rasul menulis, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 32. Namun, betapa banyak orang melalui tindakan mereka, jika bukan dengan kata-kata, seakan berkata, "Tuhan tidak bermaksud ini untuk saya." Mungkin Ia mengasihi orang lain, tetapi Ia tidak mengasihi saya. Iman menerima firman Allah apa adanya, tanpa menuntut untuk memahami arti dari pengalaman-pengalaman yang menguji yang datang. Tetapi ada banyak orang yang imannya lemah, dan kesulitan yang mereka hadapi, alih-alih membawa mereka kepada Allah, justru memisahkan mereka darinya dengan menimbulkan kegelisahan dan keluh kesah. Apakah mereka benar dengan ketidakpercayaan seperti itu? Yesus adalah sahabat mereka. Seluruh sorga tertarik pada kesejahteraan mereka dan ketakutan serta keluh kesah mereka mendukakan Roh Kudus. Kita tidak percaya karena kita melihat atau merasakan bahwa Allah mendengar kita, melainkan karena kita mempercayai janji-Nya. Ketika kita telah memohon berkat-Nya, kita harus percaya bahwa kita telah menerimanya
dan bersyukur kepadanya bahwa kita telah menerimanya. Kemudian kita harus melanjutkan tugas kita dengan keyakinan bahwa berkat itu akan diberikan pada saat yang paling kita perlukan. Adalah hal yang serius mendukakan Roh Kudus, dan ia didukakan ketika manusia berusaha mengandalkan dirinya sendiri dan menolak untuk masuk dalam pelayanan Tuhan karena salib terasa terlalu berat atau penyangkalan diri terlalu besar. Roh Kudus berusaha tinggal di dalam setiap jiwa. Jika ia disambut sebagai tamu yang dihormati, mereka yang menerimanya akan disempurnakan di dalam Kristus. Apakah kita berjuang dengan segenap kekuatan kita untuk mencapai kedewasaan sebagai pria dan wanita di dalam Kristus? Apakah kita mencari kepenuhannya, terus maju menuju sasaran yang telah ditetapkan di depan kita, kesempurnaan karakternya? Ketika umat Tuhan mencapai sasaran ini, mereka akan dimeteraikan di dahi mereka. Dipenuhi roh, mereka akan sempurna di dalam Kristus, dan malaikat pencatat akan menyatakan, "Sudah selesai." Demikianlah bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Oma Tice. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini mengingatkan kita bahwa keraguan membuat hati Allah pedih dan dilukai, serta dapat mendukakan Roh Kudus. Mengapa? Karena renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 216, paragraf 2 menjawab. Ketika kita meragukan kasih Allah dan tidak mempercayai janji-janjinya, kita menghina Dia dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Bagaimana Bapa Surgawi kita memandang kita ketika kita meragukan kasih-Nya yang telah mendorongnya untuk memberikan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup? Rasul menulis, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat 32. Allah telah menunjukkan kasih-Nya secara sempurna melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Karena itu, ketika kita terus-menerus meragukan dengan pertanyaan, apakah Allah mengasihi saya? Apakah Allah akan menolong dalam kesulitan yang saya hadapi? Apakah Allah benar-benar menyelamatkan dari masalah yang saya hadapi? Dan masih banyak lagi daftar pertanyaan yang kita tanyakan, yang menimbulkan keraguan-raguan di dalam hati kita. Pertanyaan seperti ini merupakan keraguan yang mengabaikan bukti kasih terbesar yang telah diberikannya. Mengapa pertanyaan-pertanyaan tersebut timbul yang merupakan bukti keraguan kita? Karena kita tidak mempercayai Allah dan Yesus Kristus anaknya. Kita tidak memiliki iman kepada Allah dan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita juga tidak mempercayai janji-janjinya. Hal ini membuat pedih dan melukai hati Allah dan Yesus Kristus. Perkataan kita yang dipenuhi keraguan juga membuka kesempatan bagi pencobaan iblis dan melemahkan iman orang lain. Roh Nubuat di dalam Steps to Christ, halaman 119, paragraf 1 berkata, ketika iblis mencobaimu, janganlah mengucapkan sepatah kata pun yang mengandung keraguan atau kegelapan. Jika engkau memilih untuk membuka pintu bagi bisikan-bisikannya, pikiranmu akan dipenuhi ketidakpercayaan dan pertanyaan-pertanyaan yang memberontak. Jika engkau
meluapkan perasaanmu dengan kata-kata, setiap keraguan yang engkau ungkapkan bukan hanya berdampak kembali kepadamu sendiri, tetapi juga menjadi benih yang akan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan orang lain. Setiap perkataan mempunyai pengaruh. Ketika kita terus mengeluh, meragukan Allah, dan menyatakan ketidakpercayaan, orang lain ikut dipengaruhi. Keraguan adalah benih. Karena itu, marilah kita menjadi penabur iman, bukan penabur keraguan. Apakah ada contoh seorang yang menimbulkan keraguan kepada orang lain? Ada, yaitu murid Yesus yang bernama Yudas. Roh Nubuat di dalam manuskrip 67, 1897, paragraf 30 berkata, Iblis menaburkan di dalam hati dan pikiran Yudas benih yang kemudian ia teruskan kepada saudara-saudaranya. Keraguan-keraguan yang penuh pertanyaan yang ditanamkan iblis ke dalam pikiran Yudas diteruskannya pula ke dalam pikiran rekan-rekannya. Ia begitu sering melontarkan tuduhan terhadap saudara-saudaranya sehingga ia justru bekerja melawan pelajaran-pelajaran yang diajarkan Kristus. Itulah sebabnya Yesus menyebut Yudas sebagai iblis. Tulisan Roh Nubuat ini menyatakan kepada kita bahwa seseorang yang mengucapkan dan melontarkan keraguan-raguan adalah iblis. Jadi, pekerjaan keraguan-raguan adalah pekerjaan iblis. Oleh sebab itu, keraguan memedihkan hati Allah, dan bila menjadi kebiasaan, akan mendukakan rohnya. Apa yang kita lakukan agar tidak menimbulkan keraguan dalam hati dan melontarkan atau menyampaikannya kepada orang lain? Roh Nubuat di dalam letter 64, 1908, paragraf 2 berkata, Seluruh sorga penuh dengan berkat yang menantikan untuk kita minta. Marilah kita percaya, marilah kita menerima janji-janji Allah yang mulia dengan iman. Marilah kita percaya bahwa kita telah menerima apa yang kita mohonkan, lalu mengucapkan syukur kepada Allah atas semuanya itu. Allah penuh kebaikan, perhatian, dan kasih karunia kepada kita. Marilah kita bersikap baik dan percaya kepadanya. Sampaikanlah kata-kata yang menguatkan kepada sesama kita. Maka kata-kata yang menghibur dan menguatkan merupakan kesaksian kita yang melakukan kehendak Allah. Masih dalam tulisan yang sama, paragraf 4 berkata, Saya dihiburkan dan dikuatkan oleh kesaksian mereka yang berusaha melakukan kehendak Allah dan menjadi saluran terang bagi orang lain. Marilah kita lebih banyak memuji Tuhan daripada yang telah kita lakukan selama ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 23. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang menguatkan kepada anggota-anggota jemaat, kita akan membangkitkan di dalam diri mereka rasa syukur yang mendalam kepada Allah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, hendaklah kita senantiasa mengucap syukur atas kasih Allah yang begitu besar kepada kita, sehingga ucapan kita menguatkan sesama dan bukan keraguan-raguan. Ucapan syukur kita laksana korban yang menyenangkan hati Allah dan memuliakan Dia. Rasul Paulus berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat 15. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan mengingatkan kami bahwa keraguan yang timbul dalam hati kami dan kami ucapkan atau sampaikan kepada orang lain merupakan benih
yang melemahkan diri sendiri dan juga orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar ucapan atau perkataan kami menguatkan sesama dan membawa mereka kembali kepadamu. Biarlah karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.